Hai guys, selamat datang di Leno Goal, sumber berita sepak bola terpercaya dan terupdate. Dapatkan update terkini dengan Anda Saset, aktifkan notifikasi ya, biar nggak ketinggalan berita seru bareng aku. Timnas Indonesia. FIFA izinkan Jai Idzes hingga Ula Romeni perkuat Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026. Kabar menggembirakan datang bagi pelatih John Hartman setelah FIFA resmi memasukkan turnamen baru FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan digelar September hingga Oktober mendatang ke dalam kalender resmi FIFA Matchday. Status ini mewajibkan klub-klub Eropa melepas pemain diaspora Indonesia tanpa hambatan birokrasi. Berbeda dengan Piala AFF yang berada di luar agenda resmi FIFA, sehingga sulit memanggil pemain abroad. Dengan keputusan ini, sejumlah nama bintang seperti Jai Idzes, Ula Romeni, Mees Hilgers, Kevin Dix, Martin Paes, Kelvin Verdong, Marcelino Ferdinand, dan Nathan Choyaon berpeluang besar tampil membela Garuda di turnamen tersebut. Jai Idzes diproyeksikan tetap menjadi pemimpin lini belakang, sementara Ula Romeni diharapkan menambah ketajaman lini depan berkat pengalamannya di kompetisi Eropa. Indonesia sendiri berstatus tuan rumah Divisi 1 pada turnamen perdana ini, sekaligus menempati pot unggulan berkat lonjakan peringkat FIFA, sehingga tidak perlu berhadapan dengan rival berat sejak fase awal. Kombinasi status tuan rumah dan ketersediaan skuad terbaik ini membuat FIFA ASEAN Cup 2026 dipandang sebagai peluang emas Indonesia meraih trofi juara level internasional. Timnas Indonesia, Rizky Ridho pasang target juara Piala AFF 2026. Kapten Timnas Indonesia, Rizky Ridho, menegaskan keyakinannya bahwa skuad Garuda mampu mengakhiri turnamen Piala AFF 2026 sebagai juara, asalkan mampu mempertahankan kerja keras sepanjang masa persiapan. Insya Allah juara. Bismillah. Kita usaha dulu aja, ujar Rizky Ridho saat ditemui di sela sesi latihan Timnas Indonesia di Bali United Training Center, Gianyar, Jumat, 10 Juli 2026. Bek Persija Jakarta tersebut mengaku puas dengan progres latihan yang telah dijalani bersama rekan-rekannya selama pekan pertama pemusatan latihan, di mana fokus utama diarahkan untuk membangun kondisi fisik pemain usai masa libur kompetisi, dipadukan dengan latihan berbasis bola agar pemain memahami skema permainan yang diinginkan pelatih John Hartman. Ridho menilai seluruh instruksi dari pelatih asal Inggris tersebut mudah dipahami, dan ia bersama rekan-rekan berusaha secepat mungkin menerapkannya dalam latihan. Meski Timnas Indonesia berada di grup A yang berat bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste, Ridho menegaskan timnya tidak gentar menghadapi siapapun dan akan memberikan kemampuan terbaik demi memenuhi target tinggi di ajang yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 tersebut. Persebaya Surabaya, ditangkan striker Timnas Kongo Yan Kevin Mabella. Persebaya Surabaya resmi mengumumkan perekrutan penyerang asal Kongo, Yan Kevin Mabella, untuk memperkuat lini depan Green Force menghadapi Super League 2026-2027 dengan kontrak berdurasi 1 musim. Striker berusia 30 tahun tersebut sebelumnya berkarir di kasta tertinggi Liga Malaysia bersama Terengganu FC, mencatatkan 9 gol dan 2 assist dari 14 penampilan musim lalu, sebuah rekam jejak yang menjadi bukti ketajamannya di lini depan. Selain piawai sebagai penyerang tengah murni, Mabella juga dikenal memiliki mobilitas tinggi dan dapat dimainkan di kedua sisi sayap berkat kecepatan serta kemampuan duel satu lawan satunya. Pemain berdarah Prancis yang telah mengoleksi 7 caps bersama Timnas Kongo ini, mengaku sangat antusias memulai babak baru karirnya bersama klub kebanggaan kota Surabaya. Terlebih kedatangannya bertepatan dengan momen istimewa Persebaya yang tengah bersiap menyambut usia 1 abad. Saya tahu Persebaya pernah meraih banyak prestasi, dan kini sedang menyambut usia 100 tahun. Saya melihat ada ambisi besar untuk menciptakan sejarah baru, dan itu menjadi tantangan yang menarik bagi saya, ujar Mabella. Kehadirannya melengkapi rekrutan asing Persebaya musim ini, menyusul Alex Martins dan Miguel Pereira, sekaligus diproyeksikan menjadi tandem baru bagi Ramadan Sananta di lini serang. Persija Jakarta, rekrut bek sayap Bosnia Krim Memija, dikontrak 2 musim. Persija Jakarta resmi memperkenalkan bek sayap asal Bosnia dan Herzegovina, Krim Memija, sebagai rekrutan anyar untuk menghadapi kompetisi Super League 2026-2027. Pemain berusia 30 tahun itu diikat kontrak selama 2 musim, menjadikannya pemain asing ketiga asal kawasan Balkan yang didatangkan Persija setelah Jepan Loncar dan Radovan Pankov. Memija membawa pengalaman panjang di sepak bola Eropa, memulai karir profesional bersama FK Željezničar di Bosnia sebelum melanjutkan ke Denmark bersama Vejle Beka, sempat dipinjamkan ke Hobro IK, berkarir di Kroasia bersama NK Varaždin,
hingga akhirnya membela HSK Zrinjski Mostar selama 5 musim dan turut membantu klub tersebut meraih sejumlah gelar domestik. Di level internasional, ia pernah memperkuat berbagai kelompok usia timnas Bosnia dan Herzegovina, bahkan sempat dipercaya menjadi kapten timnas U21 negaranya. Presiden Persija, Muhammad Prapanca, menilai Memija memiliki kualitas, pengalaman, dan karakter yang sesuai kebutuhan tim, khususnya kemampuan bertahan solid sekaligus membantu serangan dari sisi sayap. Saya sangat senang bisa bergabung dengan Persija. Saya datang dengan motivasi besar untuk membantu Persija meraih target musim ini, ujar Memija. Timnas Indonesia, FIFA izinkan Jai Idzes hingga Ula Romeni perkuat Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026. Kabar menggembirakan datang bagi pelatih John Hertman setelah FIFA resmi memasukkan turnamen baru FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan digelar September hingga Oktober mendatang ke dalam kalender resmi FIFA Matchday. Status ini mewajibkan klub-klub Eropa melepas pemain diaspora Indonesia tanpa hambatan birokrasi. Berbeda dengan Piala AFF yang berada di luar agenda resmi FIFA, sehingga sulit memanggil pemain abroad. Dengan keputusan ini, sejumlah nama bintang seperti Jai Idzes, Ula Romeni, Mees Hilgers, Kevin Dix, Martin Paes, Kelvin Verdonk, Marcelino Ferdinand, dan Nathan Choeaon berpeluang besar tampil membela Garuda di turnamen tersebut. Jai Idzes diproyeksikan tetap menjadi pemimpin lini belakang, sementara Ula Romeni diharapkan menambah ketajaman lini depan berkat pengalamannya di kompetisi Eropa. Indonesia sendiri berstatus tuan rumah Divisi 1 pada turnamen perdana ini, sekaligus menempati pot unggulan berkat lonjakan peringkat FIFA, sehingga tidak perlu berhadapan dengan rival berat sejak fase awal. Kombinasi status tuan rumah dan ketersediaan skuad terbaik ini membuat FIFA ASEAN Cup 2026 dipandang sebagai peluang emas Indonesia meraih trofi juara level internasional.